Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Syukur, puji Tuhan, senang sekali ya di hari yang baru ini Pastor Andy kembali menyapa pemirsa dimanapun berada. Halo, Opung, Lai Ito, Cece, Koko, Om Tante, pemudanya, pemudinya, Bapak Ibu terkasih, Mama, Papa, Dedi, Mami, Oma, Opa, ya, dan semua yang terkasih dimanapun berada, yang berkesempatan untuk menerima pelayanan ini, saya sampaikan damai sejahtera bagimu, baik pemirsa yang menyaksikan di siaran ulang di video, maupun yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp, dan yang ada di media sosial live streaming saat ini, Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Apa kabar kita semuanya? Saya berdoa semua kabarnya baik-baik dan sehat senantiasa. Halo semuanya, Dor. Mari sebelum kita akan bersama-sama waktu yang indah saat ini memuji Tuhan, silahkan Bapak Ibu, saya persilahkan di-share, dibagikan, diposting ulang link tautan pelayanan ini. Sama-sama kita mengajak jiwa-jiwa untuk boleh mendengar pujian dan dikuatkan dan menerima firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman, dan doa-doa saya percaya banyak orang-orang yang terberkati hari ini, termasuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya berdoa sebentar aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh orang sakit sehingga fungsi ginjalnya normal kembali, mereka bisa tidur dengan baik, dan segala kelemahan tubuh dan bahkan kalau ada penyumbatan di kepala, memori otak, atau stroke dipulihkan in Jesus name. Karena pelayanan ini hadir, sudah banyak Tuhan berkarya, banyak jiwa yang terberkati. Saya percaya hari ini tak mustahil engkau dan keluargamu juga boleh mendapat rahmat Tuhan yang datang dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ayo silakan di-share, khoras ya, dibagikan. Saya percaya banyak orang-orang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah hidup kami, Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Kalau ada yang sakit kanker di tubuhnya, diberkati sembuh, Septi Anggrina.
dan semua Bapak Ibu terkasih yang setia. Tuhan, manis kau dengar ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan pujian. Biar hatimu selalu disenangkan Tuhan. Karena pujian ini berkati. Amin. Ada hadirat Tuhan dan saya mau sampaikan satu hal di sini dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang alangkah baiknya kalau langsung yang ikut live ini adalah yang bersangkutan sakit, ya, kecuali memang kondisi yang kita mau doakan tidak sadar atau di ruang ICU. Katakan saja saya membaca satu komentar di Instagram dari Vivi Melia 13. Pastor, tolong doakan adik saya namanya Teresia Ayu Wulandari. Maksud saya sampaikan adalah seandainya adik terkasih ini Teresia Ayu Wulandari masih sadar, masih bisa aktivitas, ya, ada baiknya minta ikutkan di live yang ada pagi doa seperti ini. Karena di dalam doa ini tidak semata-mata untuk kesembuhan, ya, tapi yang utama keselamatan jiwa. Dan juga ada pujian dan firman sehingga mereka boleh dikuatkan, firman memerdekakan, gitu ya. Jadi jangan sampai ada namanya just tip doa. Doakanlah, minta Pak Pastormu atau Pastor Andi atau pendetamu, doakanlah. Ya, ini itu usahanya yang saya tidak terlalu suka doakan orang punya usaha. Saya minta supaya gembalanya doakan saja, kan itu bagiannya. Saya mau fokus doakan orang-orang susah yang sedang kesusahan dan orang-orang sakit. Bapak Ibu mau bilang saya sombong, terserahlah, tapi saya belajar fokus dalam pelayanan. Saya bukan hamba Tuhan, pendoa segalanya, dan saya juga bukanlah orang yang bisa berdoa untuk semua hal, ya. Jadi jangan sampai ada just tip namanya jasa titip doa. Doakanlah, suruh ini nah, atau Pastor Randy nah, doakanlah adikmu nah, kakakmu nah, inimu nah, ya. Jadi kalau hal-hal itu Bapak Ibu doakan sendiri. Atau kalau misalnya sudah urgent banget, minta pendeta atau gembala, atau misalnya banyak sekali yang hari-hari ini, jujur pelayanan live streaming ini berkembang luar biasa, dan secara manusia jujur saya sudah kewalahan, bisa dikatakan nggak kepegang, makanya saya fokus di live streaming. Kalau pribadi bukan tidak mau, tapi nggak kepegang gitu ya. Jadi banyak yang minta mau curhat, mau konseling, mau tanya-tanya tentang ini itu, bukan tidak bisa, tapi saya nggak kepegang. Jadi saya dorong supaya konseling di gerejanya, di mana berjemaah, supaya semua pelayanan bisa kena dan sama rata. Saya sampaikan di live ini, Pastor ini tidak ada namanya pelayanan pribadi, tidak menerima pelayanan khusus. Saya melayani semua orang tanpa ada khusus atau privat. Kalau saudara mau privat, saudara ke
yang lain atau di gerejamu di mana engkau berjemaat. Tapi kalau saudara-saudara ke sini, saya melayani, mendoakan, dan banyak sih kesaksian mereka boleh mendapatkan jawaban jamahan. Ini pujian yang sangat memberkati. Tuhan pasti tolong kita seperti surya, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Bapak Ibu sekalian, Tuhan setia ya. Bagi saudara-saudara yang hari ini ada di ruang opname rumah sakit, Tuhan memberkati dalam kesehatan. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum dar, tetap berharap dalam doa percaya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Glory to God. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia. Halo semuanya, ya, ada Kiki di Instagram, ada Agnes Vendora di YouTube, ada Remelia Sihotang di Facebook, dan ada Reynol di TikTok, dan juga banyak saya melihat orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Berdoa lebih sungguh, melayani lebih sungguh, supaya kita boleh merasakan namanya pertolongan Tuhan Yesus. Halo juga Tasya, Simanjuntak, puji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, pujian, terus saya butuh didoakan segera. Bapak Ibu, dalam pujian Tuhan bertahta. Banyak orang dilawat dalam pujian. Jangan terburu-buru ya. Halo, makasih. Melayani, lebih sungguh, berdoa lebih sungguh.
Berdoa, berdoa lebih sungguh. Tuhan lebih dulu kasih contoh bagaimana hidup dalam doa. Tiap pagi Tuhan berdoa sebelum mulai aktivitasnya. Mari kita anak-anak Tuhan juga mulai hari yang baru dengan apa? Doa, D-O-A. Puji Tuhan. Berdoa, berdoa lebih sungguh. Berdoa, mari berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kasih contoh kepada kita. Tuhan lebih dulu kasih contoh dan teladan. Pagi-pagi benar Yesus Tuhan kita berdoa. Setelahnya itu jadi berkat. Doa adalah kekuatan untuk melayani dan bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Rohaya maya ramai ramu. Tuhan lebih dulu kasih contoh bagaimana pengabdian sampai di kayu salib, darahnya tertumpah, bahkan mati untuk pengampunan dosa umat manusia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengasihi, hidup dalam kasih sungguh-sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Raya mairina yajira. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Puji Tuhan, ya. Seperti ada Saifong yang minta doa untuk ginjalnya, pemulihan fungsinya. Nanti setelah renungan, saat Pastor mendoakan berkat-berkat kesembuhan, saya mohonkan kepada Tuhan,
Bapak Ibu sekalian yang ada gangguan pada fungsi ginjalnya, ya, yang ada gangguan pada fungsi lever, hati, ataupun jantung, percayalah ada aliran-aliran kesembuhan yang mengalir menjamah tubuh atau setiap organ-organ kita yang mengalami disfungsi. Seperti saya dulu komplikasi, tapi Tuhan sudah menjamahku, dan hari ini puji Tuhan fungsi organ tubuh saya pada normal, ya. Hasil lab menyatakan pun normal, saya sehat. Semua karena rahmat Tuhan. Saudara, hari ini saya doakan biar Bapak Ibu juga yang sakit-sakit dapat berkat sehat dari Tuhan. Amin. Amin. Percayalah. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, ya, selalu ku percaya. Puji Tuhan, selalu percaya, sekalipun hari ini kita mengalami mustahil. Imanku itu melawan kemustahilan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci, dan saya lihat dalam kehidupan dan pelayananku setiap hari. Luar biasa kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti seluruh rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan, apapun yang terjadi sebagai orang yang beriman pada Tuhan, kita harus selalu percaya bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita dan masa depan setiap keluarga Bapak Ibu terkasih. Yuk, kita sekarang mau dengarkan sabda firman Tuhan. Are you ready? Yang ready, ketik dong. Ready atau I am ready. Cie. Inggris nih ya. Baik, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali ya bisa melayani dan membacakan firman Tuhan. Kesukaanku, terang dalam hidupku, pelita bagi langkah kakiku. Di dalam kitab suci tercatat Roma pasal 5 ya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini perikopnya hasil pembenaran, ya. Saya mau bicara sharing singkat tentang hal ini. Tuhan itu baik. Tuhan beri kita damai sejahtera. Tuhan beri kita kemenangan setiap hari. Dan Tuhan beri banyak orang yang berdoa, mereka sakit disembuhkan. Lantas ada pertanyaan, ya, mengapa kalau Tuhan baik, ada kesengsaraan? Atau langsung ke personal saja, ke pribadi, kalau Tuhan baik, mungkin engkau bertanya atau sedang bergumam dalam hatimu sekarang. Pesta, kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami kesengsaraan? Nah, firman Tuhan hari ini akan memberikan saudara jawaban yang pasti. Setelahnya, engkau akan berjalan dalam hikmat tuntunan Roh Kudus dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Yuk, kita melihat, saudara silakan ketik Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima. Setelahnya seperti biasa siarkan. Saudara bagi-bagi berkat firman itu luar biasa. Ke media sosial, ke WhatsApp Anda, linknya disebar, di-share. Dan kalau Bapak Ibu senang hati, silahkan bisa subscribe channel YouTube Pastor Randy Simon TV atau follow halaman akun media sosial Pastor Randy, Instagram, TikTok, Facebook, ya. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus dan pasti deh terberkati banget. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ada tertulis. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita ini sudah dibenarkan oleh iman. Maka ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam hidupmu. Orang yang punya damai bukan berarti tidak ada masalah. Izinkan saya menjelaskan sedikit dengan ilustrasi apa itu damai. Suatu hari, guru sekolah minggu meminta kepada anak-anaknya
menulis atau menggambar sebuah cerita visualisasi yang namanya damai sejahtera. Damai apa? Kalau digambarkan kira-kira apa? Dan ada yang menggambar rumah di pinggir pantai, ada yang menggambar pohon kelapa yang miring, ada yang gambar ada burung-burung terbang, ada yang gambar ada matahari, ada awan, rumput hijau. Tapi ada satu gambar yang unik, yaitu gambarnya burung tersenyum di tengah badai. Lalu akhirnya gurunya mengatakan, ini yang paling mendekati menggambarkan damai sejahtera. Kok bisa? Sekalipun ada badai, burung tetap tersenyum. Jadi damai itu dari dalam, bukan karena situasional di luar. Kalau ini bukan korban iklan, tapi kalau iklan biasa bilang begini, ya, meski di luar panas, dalam tetap sejuk gitu ya. Kenapa? Ada kipas anginnya. Maksudnya hatinya tetap teduh. Orang mau bikin apa, tidak terganggu kita. Kalau saya sih belajar hari ini, kira itu mampukan saya sudah selesailah dengan besar hati ketika difitnah gitu. Kalau dulu mungkin dalam proses bertumbuh difitnah langsung kita marah, tersinggung. Sekarang kita sudah, Tuhan tolong supaya kita udah selesai dengan hal-hal difitnah tersinggung, kita udah selesai hal itu. Diomongin jelek kita diam, itu yang keren. Kalau dulu diomongin jelek langsung klarifikasi dan bla bla. Kalau sekarang puji Tuhan mampukan ku terus Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, buah-buah roh terus keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pun kita juga harus ya hidup dipimpin oleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan berarti semuanya everything is okay. Tidak. Damai sejahtera itu sekalipun situasi ada badai, ada pergumulan, tetaplah tersenyum, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah sembahyang, tetaplah berdoa, tetaplah setia. Karena damai sejahtera diberikan dalam hatimu, tidak seperti apa yang dunia tawarkan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, itu karena Tuhan menyertai lo. Sekalipun mungkin sempat bersungut, keluh kesah, tapi kalau hari ini saudara bisa ada bernapas, engkau bisa kuat karena engkau dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita lanjut ayat 2-5, saya bacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah hore dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah
juga dalam kesengsaraan kita. Nah loh, saya senggol sedikit ini, seperti yang saya katakan di awal, kalau sampai ada stigma atau kerangka berpikir atau curiga, betulkah Tuhan baik? Atau pertanyaan, kalau Tuhan baik, kenapa saya alami kesengsaraan? Ini justru Tuhan malah bilang, kamu harus bermegah dalam kesengsaraan yang sedang engkau hadapi hari ini. Why? Ketahuilah, saya lanjutkan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihatlah, dengarkan tadi bagaimana sampai kita boleh menjadi kuat, tidak lagi gampang kecewa, punya pengharapan. Ya, kita menjadi pribadi tahan uji, kita mau tekun. Dari mana? Dari namanya kesengsaraan, atau namanya sebuah proses. Orang Kristen itu disebut anak Tuhan, bukan anak gampang. Anak raja saja dididik ketat. Orang biasa yang diangkat adopsi menjadi anak raja itu mesti dilatih dulu cara ngomongnya, cara jalannya, dia sekolah kepribadian dulu, bagaimana dia makan yang santun, biasa angkat kaki, tidak bisa lagi harus santun, bagaimana pegang sendok, pegang pisau, pegang garpu. Nah, kita ini bukan anak-anak gampang, kita ini anak-anak Tuhan. Lebih spesial lagi, kita ini ahli waris sorga, ahli waris kerajaan sorga yang akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau saudara-saudara berkata, kenapa sengsara aku harus alami? Karena lewat itulah kita akhirnya tujuan Tuhan supaya kita itu boleh kuat, tidak gampang kecewa. Kita punya pengharapan. Jadi jangan lagi ada kata-kata, katanya Tuhan baik, kok saya sengsara? Bapak Ibu terkasih saudaraku, sengsara, pergumulan, atau penderitaan, ketahuilah itu bukanlah sebuah hukuman. Terus bukan hukuman apa dong, Pastor? Itu proses. Sampai hari ini saya diproses. Nabi-nabi sebelum Tuhan pakai next level.
Musa 40 tahun diproses. Yusuf 17 tahun diproses. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami hati yang hancur, jangan menyerah. Meskipun situasi tidak memberikan engkau dukungan untuk melihat jalan Tuhan, tetaplah tekun berdoa. Engkau percaya, saya percaya, kitab suci menjamin orang yang mencari Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalaupun hari ini kita ada dalam sebuah proses pembentukan, proses ini akan membawa keindahan Kristus dalam hidup kita. Dan bagaimana kita akan tinggalkan bobroknya hidup kita di masa lalu. Manjanya kita, baperannya kita, ya, sensitifnya kita, gampang tersinggung, susah menerima orang lain, dan sebagainya. Lewat proses itu, lewat sengsara, lewat pergumulan, kita akhirnya berubah menjadi orang yang dewasa. Dewasa dalam hal karakter, berpikir, bijaksana ambil keputusan. Ini proses menjadi anak Tuhan yang bersinar, menjadi Kristen yang sejati, dan nanti akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana mau serupa dengan Kristus kalau hal-hal tentang kesetiaan, doa pagi, baca firman, melewati ujian, tantangan, bahkan kadang-kadang kita pun pergumulan kita hadapi sebetulnya karena kita dipikat oleh keinginan kita sendiri. Contoh, banyak sekali saya kadang juga bingung, mau juga kesel. Banyak sekali hari-hari ini masuk ke form doa, pinjol, hutang piutang, ini dan itu. Saya kadang mau nyaut aja, cuma kan gak boleh saya ketik sembarangan. Tapi kalau saya mau sampaikan begini, waktu kau utang, kau ndak lapor saya. Kau dikejar utang, kau lapor saya. Kan ada pendetamu, ada gembalamu. Coba konseling. Ya, baik sebelum berutang, minta tolong pendetamu. Pendeta-pendeta sekarang, apalagi di kota-kota besar, banyak-banyak uangnya tuh. Apalagi gereja-gereja yang di mall, ada liftnya, rame ki jemaatnya, taat ki perpuluhan, itu banyak-banyak uangnya tuh, rata-rata. Jadi kalau saudara ada perlu-perlu, jangan sungkan, konseling ke gembalamu, ke pendetamu. Iya kan? Karena pendeta, gembala yang baik itu bukan hanya mengajar firman, bukan hanya meminta kolekte, tapi juga siap memberi makan kepada domba-dombanya ketika dalam kesusahan, kelaparan, maupun siap merawat ketika dalam sakit. Itulah gembala yang baik. Gembala yang sungguh-sungguh, bukan gembala upahan. Pastikan gembalamu semuanya gembala sungguh-sungguh. Saya percaya semua gembalamu baik-baik semuanya. Amin. Kok aminnya kurang meyakinkan? Kalau saudara hari ini alami sengsara, penderitaan, dengar, Bapak Ibu terkasih, dengarkan ini. Tuhan
nggak sedang menghancurkanmu kok. Enggak. Melainkan Tuhan sedang membawa pada jalannya rancangan sesuatu yang baik yang membawa kita bertumbuh dalam iman. Untuk bertumbuh dalam iman memang harus namanya lewat pembentukan. Katakan saja orang-orang yang nge-gym, fitness, nggak mungkin otot itu bisa jadi tanpa rasa sakit. Dan seorang PT, personal trainer yang baik, ketika dia melatih dan yang dilatih tangannya mulai sakit, dia akan berkata, besok angkat lagi. Padahal sudah mulai pegal, mau kancing baju aja susah. Besok angkat lagi, konsisten, makan dijaga. Lah, aneh toh. Itu karena dididik supaya ada hasil. Kalau nggak mau dididik, namanya anak-anak gampang. Aduh sakit, ya udah istirahat 1 bulan, nanti so sehat lagi, angkat lagi. Itu bukan PT yang baik. Seolah-olah baik, tapi itu salah. Bagaimana bisa ototnya itu pecah, keluar? Ya tangannya bisa berotot. Itu loh, telurnya gede-gede gitu. Kalau 1 kali angkat, 2 kali angkat, aduh sakit, ya udah istirahatnya 2 bulan. Kapan jadinya? Demikian pun Bapak Ibu, kapan dewasanya? Kalau hal-hal kecil, like dislike, cocok gak cocok, tantangan kita hadapi juga kadang banyak tantangan gara-gara kelakuan kita juga yang tergesa-gesa, yang salah, yang kesusu, yang emosional, temperamental. Lah, kita pula yang ngambek. Seharusnya kalau tantangan datang, justru kalau salah kita bertobat berubah, ya Tuhan minta kuduskan, ampuni, kita perbaiki. Kalau tantangan datang kita udah benar, itulah ujian iman. Jangan kau mundur, jangan kau berkata, saya udah setia, kok tantangan ada. Tantangan pasti ada untuk menunjukkan kualitas imanmu hidup atau hanya teori saja. Tantangan, kesengsaraan, penderitaan merupakan pembentukan Tuhan buat kita, supaya iman kita sebagai anak-anaknya dapat berdampak dan betul-betul kita bergeser, berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mengalami pergumulan hidup hari ini, tantangan atau apa disebut penderitaan, termasuk hal-hal kesulitannya, saya pesan sebagai sesama anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan yang melayani, jangan menyerah dari pergumulan hidupmu. Pergumulan datang kadang-kadang kan kita juga yang salah. Pastor, doakan bulan depan angsuran mobilku. Gak ada uang, udah 3 bulan gak dibayar. Kalau memang kau belum sanggup ambil mobil dan menyelesaikannya, kenapa kemarin buru-buru ambil gitu? Nah, ya, kalau memang nggak bisa ya udah dipulangin aja atau di take over, daripada engkau hari-hari urusan bagaimana bayar mobil dan sebagainya. Kalau kita ada pergumulan karena salah sendiri, ya introspeksilah.
Tapi kalau pergumulan udah benar, udah baik, udah tulus, udah tekun, ada tantangan, ada fitnahan, itulah kelas iman. Saat hadapi pergumulan, jangan menyerah, jangan putus asa, stop mengeluh, fokuslah pada Tuhan Yesus. Firman-Nya bilang apa, percaya, dan yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak membawa kepada celaka kok. Asal bertobat sungguh-sungguh, mau memberi diri dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan menuntun kita pada jalannya, dan Dia akan membawa kita pada pekerjaannya yang tuntas dan indah pada waktunya. Renungan ini kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Siapa nih yang merasa terberkati? Saya mau lihat tangan-tangannya, saya mau lihat komentarnya. Saya yang merasa terberkati, saya puji Tuhan. Jangan pernah menyerah sekalipun engkau merasa sudah tidak sanggup lagi. Bangkitlah, karena hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu sekalian, waktu kita dalam proses pertumbuhan ya, tekun setia, saya pesan sebelum saya mendoakan Bapak Ibu terkasih, ingat loh ya, jangan tukar imanmu dengan apapun yang fun di dunia ini, sekalipun itu tampaknya menarik. Makasih, jangan jual Yesus, karena Tuhan Yesus lebih indah dari emas dan perak, dan lebih daripada segala sesuatu yang ada, lebih indah dari apapun di dunia ini. Dan semua, halo Priska dan pemirsa terkasih dimanapun berada, syukur puji Tuhan karena doa-doa yang kita sampaikan Tuhan banyak melawat, dan kita menyaksikan bagaimana kesembuhan itu terjadi bagi banyak orang sakit. Terserah ya orang-orang mau bilang apa tentang Anda, yang penting kita dalam firman-Nya, dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan yang menjadi pembela kita. Yang terberkati katakan amin. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, saudara yang mau didoakan berkat untuk air minum dan minyaknya, bagi yang mau saja, ingat loh ya, Pastor Andy tidak meminta persembahan, tidak meminta kolekte, tidak ada mahar. Semua pelayanan baik online maupun onsite hari Minggu itu adalah free dan gratis ya. Hati-hati, saya sampaikan ini berulang-ulang karena marak di media sosial oknum-oknum pelaku duplikat, copy paste nama, foto saya diambil tanpa izin. Ya, enggak apa-apa juga sih, tetapi yang saya keberatan dan ini membuat orang banyak rugi karena dia melakukan penipuan. Jual air, minta ongkir, minta sumbangan macam-macam lah. Duh, Bapak Ibu juga jangan mau sampai terkecoh ya. Andi Simon, hamba Tuhan ini tidak pernah minta-minta Bapak Ibu. Thank you gitu.
melayani karena Tuhan suruh melayani, dan Tuhanlah yang memberkatiku. Tuhan sumber berkatku. Surga itu kaya, melintir, berkatnya melimpah-limpah. Saya melayani tidak untuk minta-minta, tidak suruh saudara nabur-nabur, tetapi untuk memberkatimu. Itulah yang saya dapat dari Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani, yaitu memberkati bagi setiap orang, termasuk saudara-saudara yang sakit. Saya berdoa, ya, nanti kalau saudara-saudara dapat berkat sehat, saksikanlah kepada orang lain, supaya mereka yang sedang, katakanlah ada yang terinfeksi kanker atau sakit autoimun, dan ataukah ada gangguan jantung atau masalah kesehatan yang kronis, Yesus tetap sama. Yesus Maha Kasih. Tuhan itu baik, selalu teramat baik. Tuhan sudah sembuhkan saya dari sakit, dan hari ini kita saksikan sebentar ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang real, yang fresh, yang saya sudah dapatkan sejak kemarin kita layani. Hari ini saat ini saya akan ajak saudara untuk memberkati air minum dan minyak. Yang mau-mau saja. Kalau saudara tidak mau, tidak percaya, tidak usah dan tidak perlu, ya. Baik, Bapak Ibu yang mau-mau saja, silakan bisa angkatlah air minummu saat ini, dan angkatlah minyak di tanganmu jika engkau dapat. Tapi jika engkau tidak dapat, bisa tumpangkan tangan saja sebagai tanda respon kita percaya, namanya kesembuhan ilahi. Doa-doa orang benar berkuasa manjur dan mujarab. Dengan tangan terangkat atau kami tumpangkan tangan ke air dan minyak, saya berdoa, diberkatilah setiap air dan minyak di tangan mereka. Bapak Ibu terkasih, aliran kuasa Tuhan memberkati. Saat air minumnya engkau minum atau kasih kepada orang sakit minum dengan cuma-cuma, maka di situ akan terjadi namanya kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang angkat minyak atau tumpang tangan di minyak apapun juga ya, minyak untuk dioles bukan untuk diminum. Saya berdoa minyak di tangan Bapak Ibu sekalian diberkati, ada urapan. Waktu saudara oleskan di tubuhmu atau di tubuh orang sakit, ada kesembuhan mengalir. In Jesus name. Rihama humahima syika hohorahama. Air minum dan minyak di tangan kita sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Saya mau minum airnya, Bapak Ibu juga bisa minum atau bisa kasih kepada orang yang membutuhkan. Pasti deh ada kabar sukacita, ada kebaikan Tuhan, dan ada sesuatu yang ilahi dari sorga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup mengubah air menjadi anggur. Kuasa tetap sama hari ini.
Engkau memberkati air minum biasa ini menjadi healing water. Puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup, kasih-Nya, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah. Puji Tuhan, puji syukur. Ada kesaksian apa, saudara? Silakan diketik kolom komentar. Ada sensasi apa yang Bapak Ibu alami saat kita tadi barusan doa-doa atau minum, ya? Silakan Bapak Ibu terkasih, saya mau baca. Wow, saya terberkati sekali. Makasih Omah Yani, luar biasa sekali. Makasih Fedris 3, ya, puji Tuhan. Segar banget, ada langsung penguatan jari kakuku dipulihkan tadi, itu cepat sekali. Ini yang nonton ini semangat semuanya karena ngalamin kuasa Tuhan, bukan cuma lip service tapi sebuah pengalaman yang real. Baik saudara kebaktian di gerejamu ataupun saudara berdoa real fellowship kita dengan Tuhan. Makanya kalau saudara doanya dengan Tuhan hubungannya baik, itu real, tidak kering. Tapi kalau saudara sudah tidak membangun hubungan dengan tekun dalam doa, kering, jadi malas. Makanya ada orang-orang Kristen atau hamba Tuhan yang mulai kering, pelayanannya kering gitu. Meskipun mungkin tampaknya heboh, tapi kering. Keluar masuk itu kering. Saya berdoa lewat wadah ini, semua gereja, semua pelayanan, semua aras gereja dimanapun berada, semuanya pelayanannya penuh, semarak, jiwa-jiwa datang memuji Tuhan Yesus secara berbondong-bondong, secara jumlah yang besar, sehingga lewat doa saya hari ini dan bagi mereka yang terima dengan iman, dengan rendah hati, sejak hari ini tempat pelayananmu tidak pernah sepi. Kursi-kursi yang kau siapkan, kalau engkau percaya doa dari hamba Tuhan ini, maka sejak hari ini tempat pelayananmu, bahkan engkau yang sedang membangun pelayanan, tidak pernah muat lagi menampung jiwa-jiwa yang haus dan lapar datang memuji Tuhan Yesus. Amin. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kasih setia dari Bapa-Ku di surga. Rahmat, kebajikan, keselamatan dan pengampunan turun atas hidupmu dari Tuhan Yesusku yang mengasihimu, dan bimbingan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa selama di muka bumi ini. Terimalah berkat ini. Engkau dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya, hipnotis, kerugian, kecelakaan. Engkau dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Tubuh, jiwa, rohmu milik Tuhan Yesus seutuhnya dimateraikan dengan Roh Kudus, karya keselamatan yang abadi. Lumbung-lumbungmu, studi anak-anakmu
pekerjaan tanganmu, rumah tangga dan keluargamu diberkati. Damai sejahtera dan shalom menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa di surga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua saya dan Anda berkata, Amin. 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 Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup